Selamat siang, saya Gulfi Ismail, mahasiswa PJJ S1 Akuntansi. Kali ini akan menjelaskan tentang peran komunikasi efektif dalam pemecahan masalah di dalam organisasi. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana kita dapat menyimpulkan komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan organisasi yang berfungsi sebagai alat penghubung untuk bertukar informasi, gagasan, dan instruksi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kerja tim, komunikasi tidak sekedar penyampaian pesan, tetapi juga menjadi sarana koordinasi yang menentukan efektivitas kolaborasi serta kesiapan tim dalam menyelesaikan tugas dan tantangan. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan anggota tim memahami peran masing-masing serta mengurangi kesalahpahaman yang dapat menghambat kerja tim. Penelitian tentang komunikasi efektif dalam organisasi menegaskan bahwa kualitas komunikasi sangat mempengaruhi dinamika kerja dan sinergi antar anggota, sehingga organisasi perlu memastikan sistem komunikasi yang baik untuk mendorong kerja tim yang produktif. Organisasi yang mampu mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif akan lebih mampu mengoptimalkan potensi kinerja tim dalam menanggapi tantangan operasional. Kemudian yang berikutnya di sini ada latar belakang masalah. Di lingkungan organisasi modern, ketidakjelasan pesan, miskomunikasi, atau hambatan dalam transfer informasi sering menjadi sumber munculnya konflik internal dan kegagalan dalam memecahkan masalah dari suatu organisasi. Hambatan komunikasi bisa berasal dari berbagai persepsi anggota, ketidaktepatan media komunikasi, atau kurangnya umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang kuat meningkatkan kepercayaan anggota tim, memperjelas tujuan bersama, serta memfasilitasi dialog konstruktif untuk menyelesaikan hambatan kerja. Organisasi yang mampu mengimplementasikan strategi komunikasi akan lebih efektif, mampu mengoptimalkan potensi kinerja tim. Kemudian rumusan masalah, yaitu di sini ada beberapa. Yang pertama ialah bagaimana bentuk komunikasi efektif yang diterapkan dalam organisasi untuk mendukung kerja tim. Kemudian bagaimana peran komunikasi efektif dalam proses pemecahan masalah organisasi. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam meningkatkan kerja tim. Kemudian bagaimana hubungan antara komunikasi efektif dan keberhasilan pemecahan masalah dalam tim kerja. Kemudian bagaimana dampak komunikasi efektif terhadap peningkatan kinerja tim dalam organisasi. Nanti masalah ini akan kita jabarkan bagaimana pemaparannya di slide-slide berikutnya. Kemudian tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk komunikasi efektif yang diterapkan dalam organisasi dalam mendukung kerja tim. Untuk menganalisis peran komunikasi efektif dalam proses pemecahan masalah, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam kinerja tim. Kemudian ada manfaatnya, yaitu manfaat praktis bagi organisasi. Pemahaman tentang komunikasi efektif ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif lagi untuk meningkatkan kinerja tim di dalam organisasi. Sedangkan bagi pimpinan, materi tentang komunikasi efektif ini dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun komunikasi yang produktif untuk mendukung penyelesaian masalah di lingkungan kerja.
Kemudian yang berikutnya itu kita masuk pembahasan yaitu bentuk komunikasi efektif dalam organisasi. Komunikasi efektif dalam organisasi yaitu proses penyampaian pesan, informasi, ide, dan perasaan secara jelas, tepat, serta dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga meminimalkan kesalahpahaman dan dapat meningkatkan kualitas kerjasama. Komunikasi ini menjadi fondasi dalam membangun koordinasi, hubungan dan juga hubungan kerja yang harmonis. Bentuk-bentuk komunikasi efektif dalam organisasi yaitu ada komunikasi vertikal, kemudian komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Itu komunikasi antara pimpinan dan bawahan, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Komunikasi ini berfungsi untuk menyampaikan kebijakan, visi organisasi, instruksi kerja, serta laporan kerja, sehingga seluruh anggota tim memahami arah dan tujuan organisasi dan standar yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, komunikasi horizontal. Horizontal ini antar anggota organisasi yang memiliki tingkat jabatan atau kedudukan yang sama. Komunikasi ini mempermudah koordinasi kerja, pertukaran informasi, serta kerjasama antar individu. Kemudian yang berikutnya, komunikasi diagonal berlangsung antar individu atau unit kerja yang berbeda dan tidak memiliki hubungan struktural langsung. Bentuk komunikasi ini penting dalam organisasi karena mempercepat arus informasi lintas bagian, meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dalam menyelesaikan proyek bersama. Jadi ada beberapa divisi dalam satu proyek yang berbeda divisi. Nah ini bentuk komunikasinya itu berupa bentuk komunikasi diagonal antar divisi. Kemudian beberapa slide berikutnya yaitu beberapa prinsip utama komunikasi efektif dalam tim, yaitu meliputi kejelasan pesan, kemampuan mendengarkan secara aktif, empati, serta sikap saling menghargai. Yang pertama itu tadi kejelasan pesan. Pesan yang disampaikan harus jelas dan sederhana, mengurangi resiko kesalahpahaman serta meningkatkan ketepatan pelaksanaan tugas. Kemudian mendengarkan secara aktif. Budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan partisipasi sangat berperan dalam keberhasilan komunikasi tim. Umpan balik yang konstruktif juga penting karena tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana motivasi dan pengembangan kinerja individu. Kemudian yang berikutnya, peran komunikasi efektif dalam setiap pemecahan masalah. Itu yang pertama ada mengidentifikasi masalah secara akurat. Perannya yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi masalah secara akurat. Komunikasi efektif memungkinkan anggota organisasi menyampaikan informasi mengenai gejala, keluhan, atau hambatan yang muncul secara objektif dan terbuka. Melalui komunikasi yang jelas, pimpinan dan tim dapat memahami kondisi real yang terjadi sehingga masalah yang dihadapi tidak disepelekan atau disalahartikan atau diartikan secara keliru. Dengan demikian akar penyebab masalah dapat diidentifikasi lebih cepat dan tepat. Kemudian yang berikutnya, memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran informasi. Pemecahan masalah yang efektif memerlukan data dan informasi yang lengkap dari berbagai sumber. Komunikasi yang baik memperlancar aliran informasi antar individu, antar tim, dan antar unit kerja sehingga keputusan yang diambil tidak didasarkan pada asumsi,
melainkan pada fakta yang ada di lapangan dan fakta tersebut akurat dan komprehensif. Kemudian yang berikutnya perannya itu mendukung perumusan dan evaluasi alternatif solusi. Komunikasi efektif mendorong setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta sudut pandangnya secara konstruktif. Perbedaan pandangan dapat dikaji secara rasional melalui musyawarah atau dialog terbuka, sehingga organisasi mampu merumuskan berbagai solusi atau berbagai alternatif penyelesaian masalah dan mengevaluasinya secara objektif. Kemudian yang berikutnya perannya yaitu memperkuat proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat sangat bergantung pada kualitas komunikasi antara pengambil keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi efektif memungkinkan adanya umpan balik dua arah sehingga keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan yang sebenarnya dari organisasi. Kemudian peran yang berikutnya menjamin implementasi solusi yang efektif. Setelah keputusan diambil, komunikasi efektif berperan penting dalam menyampaikan instruksi, prosedur kerja, serta pembagian tugas secara jelas kepada seluruh pihak yang terkait. Kemudian slide berikutnya peran komunikasi dalam setiap tahap pemecahan masalah. Yang pertama identifikasi masalah. Setiap anggota memungkinkan menyampaikan informasi mengenai gejala, keluhan atau hambatan secara objektif dan terbuka untuk memahami akar penyebab masalah. Pengumpulan informasi memperlancar aliran informasi antar individu, antar tim, dan antar unit kerja, sehingga keputusan didasarkan pada fakta yang akurat dan komprehensif. Mendorong setiap anggota menyampaikan ide dan pendapat secara konstruktif untuk merumuskan berbagai alternatif solusi yang tepat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam meningkatkan kinerja tim. Yang pertama, keterampilan interpersonal. Anggota tim keterampilan komunikasi interpersonal seperti kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, serta kemampuan membangun empati sangat menentukan sejauh mana pesan dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh anggota tim. Individu dengan kemampuan interpersonal yang lebih tinggi cenderung mampu berkomunikasi lebih efektif, mengurangi kesalahpahaman, serta memperkuat hubungan kerja tim. Kemudian yang kedua, penggunaan media dan teknologi komunikasi yang tepat. Pemilihan saluran komunikasi misalnya tatap muka, email, pesan instan, platform kolaborasi dapat mempengaruhi kecepatan dan akurasi penyampaian pesan. Media yang tepat membantu mengurangi hambatan teknis seperti keterlambatan informasi, distorsi pesan atau miskomunikasi lintas departemen. Kemudian yang berikutnya budaya dan iklim komunikasi. Organisasi budaya kerja yang mendukung keterbukaan dan partisipasi aktif mendorong anggota tim untuk lebih mudah berbagi ide, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik. Kemudian berikutnya struktur organisasi dan saluran komunikasi. Struktur organisasi menentukan alur informasi dari pimpinan ke anggota. Dan sebaliknya, struktur yang terlalu hierarkis atau berbelit dapat memperlambat aliran komunikasi dan menyebabkan pesan tidak sampai secara tepat waktu. Sebaliknya, struktur yang fleksibel dan saluran yang terbuka meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi antara anggota dengan cepat. Kemudian kejelasan pesan yang disampaikan harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan interpretasi ganda. Ketidakjelasan pesan sering menjadi penyebab miskom, konflik, atau kegagalan koordinasi kerja tim. Kemudian berikutnya umpan balik yang efektif. Umpan balik dua arah antara anggota tim dan pimpinan memungkinkan klarifikasi pesan dan perbaikan kesalahan secara cepat.
Mekanisme feedback yang baik juga memperkuat keterlibatan anggota tim dalam proses komunikasi. Kemudian hubungan antara komunikasi efektif dan keberhasilan pemecahan masalah. Hubungan antara komunikasi efektif dan keberhasilan pemecahan masalah. Yaitu yang pertama, membentuk shared understanding, pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif membantu anggota tim membangun pemahaman bersama mengenai apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Tim yang memiliki pemahaman yang sama akan lebih cepat mencapai kesepakatan tentang akar masalah yang perlu diselesaikan, sehingga proses evaluasi dan penyusunan alternatif solusi menjadi lebih efisien, tidak boros waktu. Kemudian mendorong partisipasi anggota tim dalam diskusi. Solusi komunikasi efektif menciptakan ruang bagi setiap anggota untuk mengemukakan pendapat, ide, maupun solusi. Keterlibatan aktif anggota tim dalam diskusi meningkatkan kualitas pemecahan masalah. Karena kita dapat melihat dari berbagai perspektif, logika, dan pengalaman setiap orang itu yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, mempercepat pengambilan keputusan. Dalam situasi pemecahan masalah udah pasti keputusan seringkali harus diambil secara cepat dan juga harus tepat. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan responsif memastikan bahwa semua anggota tim mendapatkan informasi yang diperlukan pada waktu yang tepat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif. Kemudian dampak signifikan komunikasi efektif dalam peningkatan kinerja tim dalam organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kejelasan tujuan dan tugas komunikasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa tujuan, peran, dan tanggung jawab setiap anggota tim tersampaikan dengan jelas tanpa adanya keraguan atau ambiguitas. Jadi ini bagaimana yang seharusnya itu tidak terjadi. Kemudian akibatnya anggota tim dapat bekerja sesuai dengan ekspektasi organisasi tanpa terjadi kebingungan bagaimana yang harusnya dilakukan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan ketepatan penyelesaian tugas. Kemudian memperkuat koordinasi antar anggota tim. Komunikasi yang efektif membantu anggota tim saling bertukar informasi secara cepat dan konsisten. Dengan alur komunikasi yang baik, koordinasi kerja menjadi lebih efisien, mengurangi waktu tunggu dalam menunggu instruksi, dan meminimalkan duplikasi atau pengerjaan tugas yang double yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ini mengefisiensikan proses kerja tim secara keseluruhan. Kemudian dampaknya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan motivasi. Ketika komunikasi efektif ini berjalan secara terbuka, anggota tim dapat merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap tugas tim dan motivasi kerja tiap-tiap anggota, yang selanjutnya tentu saja berdampak positif pada kinerja tim secara keseluruhan. Berikutnya itu adalah kesimpulan berdasarkan materi-materi yang tadi saya jelaskan. Ternyata dapat saya simpulkan bahwa komunikasi efektif ini terbukti menjadi salah satu faktor yang sangat fundamental dalam mendukung keberhasilan kerja tim dan pencapaian tujuan organisasi. Melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling menghargai, organisasi mampu membangun koordinasi yang kuat, meningkatkan pemahaman terhadap tugas, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Komunikasi efektif memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pemecahan masalah dan peningkatan kinerja organisasi. Proses komunikasi yang berkualitas mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota, memperkuat rasa tanggung jawab kolektif, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan.
Nah, di sini berdasarkan materi di atas juga saya memiliki beberapa saran. Itu yang pertama, tiap-tiap organisasi disarankan untuk mengembangkan sistem komunikasi yang terbuka, dua arah dan berkelanjutan, sehingga penyampaian informasi di organisasi tersebut dapat berjalan dengan cepat dan juga tepat sasaran. Kemudian pimpinan disarankan juga memberikan teladan dalam berkomunikasi secara jelas, empatik, dan menghargai perbedaan pendapat. Di sini peran pimpinan itu agar tiap-tiap anggota dalam organisasi dapat motivasinya menjadi naik dan ikut dihargai oleh pimpinan dan merasa dihargai oleh pimpinan. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan kompetensi komunikasi interpersonal tiap-tiap anggota melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi. Kemudian mengoptimalkan penggunaan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan kerja tim. Demikianlah presentasi tentang materi komunikasi efektif dalam pemecahan masalah dalam suatu organisasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.